Pagi, Bapak Ibu. Ya, Pagi, Kak. selamat pagi Bapak Ibu sahabat orang muda. Suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke, puji Tuhan. Baiklah, kembali mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus, penebus juru selamat kami, dan Roh Kudus yang tidak menyerah untuk kami, yang terus membujuk kami dan menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terima kasih karena segenap surga bahkan malaikat-malaikat telah berusaha keras untuk mempertahankan kami. Kami ada, hidup, dan bergerak oleh karena Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak menyerah bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihi kami, walaupun Engkau tahu siapa kami sebenarnya. Bapa, sungguh kasih karunia yang sangat besar kami boleh sampai pada hari ini. Dan terima kasih telah memenangkan kami pagi ini, sore, siang, dan dimanapun kami berada ya Bapak untuk datang berkumpul di tahta kasih karunia-Mu. Dan kami orang-orang berdosa, siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau mau berbicara kepada kami secara pribadi. Maka pada saat ini tolonglah kami agar dapat menghargai firman-Mu dan menghargai bagaimana Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Bapa, Engkau tahu kami daging, dan hal rohani hanya dapat dipahami secara rohani, maka kami butuh Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk membukakan pengertian kami, dan bukan hanya pengertian kami, juga menggugah hati kami yang sudah keras, untuk dapat menghargai kasih-Mu yang besar, dan diajarkan untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Tolonglah kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Kami tidak banyak yang bisa kami kontrol untuk internet, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Dahsyat yang dapat mengontrol segala sesuatu, bahkan untuk internet connection ini Engkau pun dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, sahabat orang muda sekalian, saya akan membagikan satu perenungan yang bagi saya secara pribadi sangat-sangat menggugah hati dan diberi judul Kisah Cinta dalam buku Keluaran. Kisah Cinta, buku Keluaran. Di buku Keluaran dimulai dengan satu kisah cinta. Ada seorang wanita yang bernama Israel, dan wanita yang bernama Israel ini sedang tertindas. Dia sangat-sangat menderita, dia sangat punya banyak sekali masalah, dan orang Mesir berusaha untuk memahitkan hidupnya dengan pekerjaan berat, dengan berbagai masalah yang sangat-sangat berat. Tetapi wanita Israel ini, apakah dia sadar atau tidak, ada seorang pria yang sangat memperhatikannya. Seorang pria itu dia mendengarkan setiap permohonan, setiap penderitaan, setiap keluhan, setiap erangan dari wanita ini, dan dia memperhatikan pria ini, memperhatikan dia. Pria ini bernama Tuhan. Dan saking kasihnya pria ini kepada wanita ini, dia akhirnya memutuskan untuk memberikan rencana pelepasan untuk wanita ini. Dia kemudian membangkitkan seseorang yang bernama Musa untuk menjadi pembebas.
Tetapi ada pihak yang lain yang tidak suka dengan hubungan yang sudah dimulai oleh pria ini. Si setan, ada orang ketiga, dia berusaha untuk menggagalkan rencana si pria ini untuk melepaskan wanita ini. Tapi kita kesampingkan orang ketiga ini, tetapi pria ini berusaha untuk membangun hubungan dengan si wanita. Dia kemudian di Keluaran pasal 2-7, dia memilih Musa untuk melepaskan wanita Israel ini. Kemudian di Keluaran 7-12, kisah pelepasannya itu, wow, kita tahu bersama ya, kisah pelepasan dari wanita yang ditindas ini sangat-sangat luar biasa. Kita lihat ini tipe pria yang cintanya itu bukan gombal, cintanya itu bukan hanya sekedar di mulut, tetapi ada tindakan yang dia lihat kebutuhan dari wanita ini dan dia sediakan. Pada saat itu, pertamanya dia lihat ada wanita ini tertindas, jadi dia melepaskannya. Setelah dilepaskan dari perbudakan dengan ajaib, by the way, kisah ketika wanita ini dilepaskan, si pria ini sedang membuktikan kalau kita tahu bahwa ada 10 tulah, 10 tulah itu mulai dari air menjadi darah, kemudian katak dan sebagainya. Sebenarnya itu Sungai Nil adalah ilah dari Mesir. Katak adalah ilah dari Mesir. Si pria ini sedang membuktikan bahwa hanya saya yang mampu untuk menjadi yang paling mengasihi kamu. Ilah-ilah yang lain itu tidak mampu. Maka saya akan mengalahkan yang lain itu untuk membuktikan bahwa hanya saya yang benar-benar mengasihi kamu, kata pria ini kepada wanita ini. Kemudian setelah pria ini melepaskan wanita ini, di Keluaran pasal 13-18, itu adalah kisah di mana si pria ini membuktikan cintanya dengan melindungi wanita ini dengan tiang awan dan tiang api. Dia memberi makan dengan mana, dia mampu untuk memberi makan wanita ini. Dia mampu untuk memberi minum wanita ini. Dia mampu untuk melindungi ketika ada yang mengganggu. Jadi ini tipe pria yang benar-benar sangat melindungi wanitanya. Dia buktikan bahwa cintanya itu mampu untuk membuat suatu rumah tangga yang sangat-sangat kokoh, yang sudah sangat mapan. Dan dia membuktikan bahwa dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan hati dari wanita ini. Kembali lagi, tadi kita sudah lihat kisahnya ini. Jadi pria ini mendekat, melepaskan si wanita ini dari masalahnya, memberi makan, dia membuktikan dia mampu untuk provide, ya, dia mampu untuk provide bagi wanita ini, dan ini berlangsung sangat lama karena wanita ini susah untuk percaya dengan cinta dari pria ini. Harusnya hanya 4 tahun, tapi akhirnya jadi 40 tahun. Tetapi si pria ini masih terus-menerus membuktikan, dan dia rindu agar si wanita ini percaya akan cintanya. Ya. Dan setelah itu, karena dia menunggu beberapa lama, dia sudah buktikan semua cintanya, ada proses bersama-sama. Datanglah pada Keluaran pasal 19, ketika pada saat itu si pria mau melamar wanita. Si pria ini mau melamar wanita. Jadi ini pelajaran juga ya. Mungkin saya keluar dari konteks sedikit. Bagi sahabat-sahabat orang muda, ini adalah satu prinsip yang kita bisa ambil sebenarnya ya. Kalau pacaran itu harusnya ada waktu yang tepat. Pria ini sudah membuktikan, yang pasti pria ini harusnya sudah bekerja
dan kemudian membuktikan cintanya dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata gombal saja. Dan setelah itu baru dibuktikan, barulah dilamar, ya. Barulah dilamar. Pada waktu kisah lamaran ini, kita buka di Keluaran pasal 19 dan dimulai di ayat 4. Si pria ini mengatakan seperti ini. Kamu sendiri kan telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi si pria ini sedang mengatakan bahwa kamu sudah lihat kan apa yang saya bikin ke kamu? Saya sudah melepaskan kamu. Saya sudah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Saya bikin segala sesuatu untuk membuktikan kasih saya, cinta saya. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa jadi harta kesayangan. Kamu bisa jadi kesayangan saya. Kalau kamu mau. Dan setelah ini diberitakan, di ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Akan kami lakukan. Kalau dari versi bahasa Inggrisnya ya, ayat 8, and the people answer, all that the Lord had spoken, we will do. We will do. Apakah ini satu hal yang familiar kepada Bapak Ibu sekalian? Kalau pria dan wanita berjalan ke altar untuk pernikahan, kemudian ada, ya ini baru lamaran ya sebenarnya, tapi ini mau mengarah ke pernikahan, pendeta akan mengatakan, saudari, apakah engkau menerima saudara ini sebagai your lawfully wedded husband, sebagai suamimu yang sah? Dan dua-duanya akan mengatakan, kalau dalam bahasa Inggris adalah I do. I do. Dan di sini, Keluaran 19 ayat 8, orang Israel karena mereka ada banyak, mereka bilang, we will do, we do. Jadi, dalam konteks ini, beginilah Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa Dia sedang melamar orang Israel pada waktu ini, dan Dia menunggu responnya. Karena setelah perjalanan yang begitu lama, perjalanan relationship yang begitu lama, pada akhirnya itu harus diputuskan. Ini mau tinggal bersama-sama atau tidak ya. Nah, ini dibuktikan juga bukan hanya di Keluaran 19 ayat 8, kita bisa baca itu di dalam buku Yeremia. Oke, kita buka dalam buku Yeremia 31 dan ayat 32. Nah, ini saya bandingkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Bukan ini karena masalah terjemahan, tetapi memang seluruh Alkitab itu saling melengkapi satu sama lain. Keluaran pasal, maksud saya Yeremia pasal 31 dan ayat 32. Kita melihat di sini, dalam cerita yang sama ya, mulai ayat 31 ya, saya baca mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau bahasa Indonesia,
Dia itu translation-nya adalah dia menyebut Tuhan, karena memang salah satu arti dari bahasa asli adalah Tuhan. Tapi mari kita lihat di bahasa Inggris dalam King James Version, dia bilang bahwa which my covenant they break, although I was an husband unto them. Kita lihat ini ya, ini memang ditulis husband ya, suami. Karena orang Israel sudah bilang, we do. Tetapi kita tahu bersama setelah itu orang Israel terus-menerus tidak percaya dan kemudian ya dengan berbagai drama dan konflik di padang gurun banyak yang akhirnya tidak masuk di tanah Kanaan. Padahal mereka telah mengikat perjanjian sebagai suami istri dengan Tuhan. Kita kembali ke buku Keluaran. Jadi Keluaran 19 kita sudah lihat bahwa sang pria, yaitu Tuhan sendiri, sedang melamar untuk menikah dengan orang Israel. Jadi orang Israel ini, wanita Israel ini sebenarnya sudah dipinang di Keluaran pasal 19, dan Keluaran 20-24 adalah syarat-syarat atau pengikatan perjanjian ini. Sedang pria ini katakan, oke, kalau kita tinggal bersama-sama, kamu jangan ini ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dalam konteks pernikahan, dalam konteks hubungan inilah, baru kita bisa mengerti dengan sebenarnya 10 hukum itu bukanlah 10 beban di mana atau 10 perintah yang kejam di mana jangan ini, jangan itu, jangan. Bukan itu. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, yang membuat kita jangan ini, jangan itu, dan membuat beban dalam kehidupan kita. Karena dia sudah membawa kita dari beban yang berat. Dia mau kita ada dalam kelegaan, dalam satu hubungan di mana kamu lihat, saya yang bikin semua untuk kamu. Saya sudah membuktikan cinta saya kepada kamu. Dan sekarang, dalam konteks pernikahan, dalam hubungan yang kudus, Tuhan sedang mengatakan, jangan ada Allah lain ya di hadapanku. Pria dan wanita yang sudah menikah, apakah itu bukan hal yang wajar kalau misalnya seorang pria akan mengatakan kepada istrinya, istriku, jangan ada orang lain lagi ya. Jangan ada orang lain lagi. Hanya saya pada saat ini. Kamu sudah mengikat perjanjian dengan saya, jangan ada lagi orang lain, jangan berselingkuh. Kemudian, jangan membuat bagimu patung. Itu adalah ini sebenarnya adalah pembelajaran yang sangat panjang, tetapi intinya adalah saya ini tidak bisa dibuat sesuka kamu begitu. Saya jangan dibikin tidak bernyawa karena saya ini hidup. Ya, tapi itu ada perjalanan yang sangat panjang, tapi intinya dari 10 hukum ini harus dibaca dalam konteks seorang pria sedang mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan nanti kalau kita menikah ini ya, seperti ini. Dan kemudian saya yakin dan percaya saya ada lihat poster yang di-share oleh Mira mengenai jangan menyebut nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi Mrs. Christ, seorang istri dari Kristus, jadi jangan berlaku seperti pacar setan di luar sana. Tolonglah bikin identitasmu itu jelas. Jangan menyebut kamu itu Nyonya Kristus, tetapi kamu sepertinya bertindak seperti pacar dari setan atau pacar dari ilah-ilah lain. Dan panjang semuanya itu, hari Sabat adalah supaya kita boleh ada quality time bersama dengan dia. Kemudian yang pasti jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, dan berdusta itu sangat jelas. Sangat mengerikan ya kalau di dalam rumah tangga terus ada niat-niat jahat yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Dan itulah semuanya persyaratan yang diberikan
oleh si pria kepada wanita agar bisa tinggal bersama-sama. Dan setelah berbicara mengenai apa yang akan dilakukan ketika tinggal bersama-sama, Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, kalau dalam bahasa Inggris dibilang the covenant confirmed. Perjanjian ini diikat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat senang sekali karena dia ditulis sebegini, dia punya judul Upacara Pengikatan Perjanjian Antara Israel dan Tuhan. Akhirnya setelah tadi baru proposal lamaran di Keluaran 19 dan kemudian si pria memberikan syarat-syarat, memberikan apa ya, supaya diketahui apa yang bagusnya terjadi pada waktu di rumah tangga. Akhirnya Keluaran 24 ada upacara pengikatan perjanjian, dan akhirnya Keluaran 25. Ketika di Keluaran 25 ayat 8, si pria ini mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ketika sudah menikah, barulah si pria ini mengatakan, kamu mau tinggal bersama-sama dengan saya selama-lamanya? Kamu mau tinggal? Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman orang muda sekalian, ini adalah kisah yang sangat menggetarkan hati buat saya secara pribadi. Karena Tuhan itu sangat kuat. Dia bisa saja memenangkan hati kita dengan cepat, tetapi dia menunggu kita untuk mau. Dia menunggu kita untuk mau, dan dia tidak menyerah kalau kita lari-lari. Dan setelah kita ditanya, kamu mau ada hubungan yang secara khusus dengan saya? Baru dia pun tanya, kamu mau tinggal dengan saya? Maka bangunlah bagi saya bait suci. Bangunlah bait suci supaya apa? Supaya aku tinggal dengan kamu. Ini juga pelajaran yang penting buat orang-orang muda sekalian. Jangan pernah tinggal bersama-sama kalau belum menikah. Jangan tinggal bersama-sama, karena Tuhan pun seperti itu. Dia tidak memaksa untuk tinggal bersama dengan dia kalau belum ada hubungan dengan status yang jelas. Dan dengan konteks hubungan inilah, baru kita seharusnya dengan pertolongan Tuhan mengerti bait suci itu seperti apa. Bagi saya dulu secara pribadi, ketika belajar bait suci, apa sih ini? Ini emas, perak, tembaga, kain tua, ungu muda, kirmisi, pengorbanan, korban sajian, korban ini, korban itu, kandil, minyak zaitun, kayu akasia. What is this all about? Apa sebenarnya semuanya ini? Tetapi sebenarnya itu sedang menggambarkan, saya mungkin tidak akan meremehkan sangat wow, sangat-sangat wow, sehingga saya tidak tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat struktur bait suci. Ini baru kemah suci ya, belum bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, yang sangat-sangat wow, penuh dengan, baru kandil saja itu adalah emas emas yang solid, emas solid yang betul-betul mahal. Itu adalah rumah yang dia mau sediakan bagi kita. Dia mau kasih kita tempat tinggal yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya mau menunjukkan mungkin
ya ada banyak versi, Anda bisa lihat uh, di internet, walaupun tidak semuanya itu seperti apa ya, dapat diterima, kita harus minta kepada Tuhan. Ini secara sederhana tabernakel yang Musa yang diinstruksikan kepada Musa ya. Kita tahu bahwa dia ini bait suci itu, kemah suci itu dia ada pagarnya dari kain linen halus dan juga ada kayu-kayu penaga. Ini kalau kita pelajari bagaimana dia menginstruksikan itu sangat luar biasa. Kemudian masuk ada mezbah korban bakaran, kemudian masuk lagi ada bejana pembasuhan, kemudian masuk lagi ke dalam, di situ ada kandil, kemudian ada altar pedupaan, ada mezbah pedupaan, kemudian meja roti sajian. Apakah ini bukan sesuatu yang familiar? Ada tempat makan, ada lilin-lilin di situ, kemudian ada harum-haruman. Bukankah itu seperti candlelight dinner? Luar biasa sekali. Kemudian masuk di Ark of the Covenant yang paling maha suci. Sebenarnya kalau kita lihat ini strukturnya, ini adalah seperti rumah. Kita lihat strukturnya seperti rumah, dan ini adalah kalau yang di Bilangan pasal 3 dan Imamat. Saudara-saudara, kalau Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran itu dibaca dari konteks kisah cinta Tuhan dengan manusia, kita akan sangat melihat luar biasa sekali Tuhan itu. Jadi kalau kita lihat di sini di pinggir-pinggir ada perkemahan, ya itu adalah pelataran luar ya, itu ada di luar. Kita bayangkan ini sebagai rumah. Ada pelataran luar, kemudian ada pelataran di dalam. Pelataran di dalam ya seperti halaman ya, halaman. Kemudian kita masuk di sini ya, kita masuk ke dalam ruangan di mana kita boleh makan di situ. Dan kemudian masuk, kita anggap bilik maha suci ini adalah sebagai kamar tidur, tempat yang paling rahasia. Maka pertanyaan pada saat ini dengan melihat kisah cinta, Tuhan bukan hanya mencintai orang Israel kan? Kita juga diaplikasikan dengan kisah cinta ini. Kita mungkin punya dosa-dosa kesayangan yang menindas kita, yang memberikan rasa bersalah dalam kehidupan, atau efek dari dosa-dosa yang mungkin kita sudah akui, tetapi masih ada konsekuensinya, masih ada efeknya. Ada masalah-masalah yang diberikan oleh setan sehingga membuat hidup kita pahit. Ada dia, sang pria yang sedang mendengarkan permasalahan, perbudakan yang ada dalam hidup kita. Dan dia pasti bisa untuk membebaskan. Sama seperti dia membawa Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan tadi juga sudah dibilang bagaimana Tuhan setiap hari dia menjaga kita, dia memberi hikmat, dia memberi perlindungan. Dia sudah buktikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa dia mampu untuk provide bagi kita. Dan pada hari ini, ketika dia meminta kita untuk tinggal dengan dia, saya mau bertanya, apa status hubungan kita dengan dia? Kalau ini sebagai rumah, kalau di pelataran luar semua orang bisa ada. Orang asing, status orang asing, kalau di luar rumah kita itu, mau kemana-mana, ya terserah ya, maksudnya bisa aja, aksesnya bebas. Tetapi ketika masuk di pelataran dalam, itu statusnya berubah menjadi kenalan. Sudah kenal, mungkin saya bilang kalau saya pergi ke rumahnya Mira, ada kemangi kah? Atau, wah bagus sekali bunga dari Mira ini ya. Kenalan, sudah ada komunikasi di sana. Kemudian, kalau sudah masuk ke dalam rumah, dan kemudian diajak makan, biasanya komunikasi semakin dalam, karena sudah ada waktu makan bersama, sudah percaya untuk orang itu masuk ke dalam rumah.
Dan kalau kita pelajari ini adalah kalau lambangnya adalah makan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan dalam doa, dan kemudian bersaksi bagi Dia, ada sangat banyak sekali pelajaran. Tapi pada saat ini, yang saya mau bagikan adalah apakah kita sudah pernah masuk sebagai status kenalan friends dengan Tuhan sehingga kita sering makan bersama. Namun Tuhan tidak cukup untuk membuat kita teman saja. Dia rindu kita untuk masuk menjadi keluarga, masuk sampai di bilik Maha Suci dengan iman bersama Dia, dan masuk ke dalam situ berarti pernikahan dengan Dia, dan Dia mau kita tinggal, tidak keluar-keluar lagi. Dia mau kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi, coba kita pikirkan apa status hubungan saya dengan Tuhan. Apakah orang asing? Apakah hanya kenalan? Apakah teman atau sahabat? Atau keluarga? Istrinya yang kekasih. Bagaimana kita tahu kalau hubungan kita dengan Dia itu sangat intim, sangat dekat? Kalau orang yang sangat dekat, kita tahu dia di mana, lagi apa. Sekarang, ketika orang bertanya, memangnya kamu pernah lihat Yesus? Memangnya kamu bertemu dengan Dia? Kamu tahu Dia di mana? Dia lagi apa? Saudara-saudara, kalau kita mau untuk punya hubungan yang pada saat ini kita tahu Dia ada di mana, lagi apa, pelajari bait suci. Pelajari bait suci, Keluaran, Imamat, itu kita akan tahu Dia ada di mana. Dan juga buku Daniel dan Wahyu, buku terakhir, kita akan tahu Dia di mana sekarang dan Dia lagi apa. Karena ini yang saya akan bagikan ayat yang terakhir dalam Mazmur 25. Ini adalah ayat yang sangat saya suka karena Tuhan itu berbicara sangat pribadi. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita lihat bahasa Inggrisnya, ayat 14. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Apakah saudara-saudara mau tahu saudara mau tahu rahasia Tuhan? Kalau rahasia Jokowi terus dikasih tahu ke kita, itu luar biasa ya. Ini Tuhan punya rahasia, dan Dia mau kasih tahu ke kita. Bagaimana? Tuhan biasanya kalau rahasia itu diberikan di tempat yang sangat rahasia. Dia mau mengundang kita untuk masuk dalam iman, masuk ke bilik Maha Suci, karena Dia akan memberitahukan rahasianya kepada kita. Pelajarilah bait suci, bukan hanya untuk sekedar pengetahuan, tapi untuk mengetahui rahasianya, dan bukan hanya untuk mengetahui rahasia ya, tapi untuk punya hubungan yang sangat erat, sehingga kita tahu Dia sekarang di mana dan lagi apa. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah, apa status hubungan Anda dengan Yesus pada hari ini? Dia mau mengundang Anda dan saudara untuk menjadi keluarganya, menjadi istrinya yang kekasih, untuk tinggal selama-lamanya dengan Dia, bahkan mulai dari dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat KG. Puji Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan di pagi ini. Ternyata masih banyak yang perlu kita pelajari lagi. Masih banyak kisah kasih Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang Tuhan mau kehendaki, bagaimana Ia ingin bersama-sama dengan kita, sehingga tidak ada beban bagi kita. Kalau kita dilarang, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, bukan karena
tekanan atau beban, tapi karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Nah, puji Tuhan kita boleh melihat sedikit di pagi ini. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari terus mempelajari Alkitab dari konteks yang indah, dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru. Begitu banyak surat cinta kasih Tuhan yang Tuhan mau bukakan bagi kita semua. Dan puji Tuhan, bagi kita semua, pada saat ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Mari melangkah lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat. Sembari kita ada dalam waktu tenang merefleksikan firman Tuhan dan bersiap-siap untuk masuk dalam doa bersama, saya mengundang kita kembali memuji Tuhan dari lagu pujian yang akan diputarkan.